الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب أكرم بالخير آمين يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Yang saya hormati dan saya muliakan orang tua saya yang anda begitu juga ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang seraya saya juga turut mendoakan mudah-mudahan kita semua khusus kepada orang tua saya diberikan Allah umur yang panjang serta diberikan Allah barokah dalam umur tersebut, yakni dalam arti kata berikan kita semuanya umur yang panjang yang barokah. Tentu setiap saat umur ini bisa kita pergunakan dalam hal-hal yang positif ataupun hal-hal yang baik, sebagaimana yang sudah kita katakan barokah itu secara bahasanya yaitu ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Jadi ini yang kita minta, ayah anda ibunda ini yang sering kita minta kepada Allah, umur yang barokah. Artinya selalu kita minta, ya Allah panjangkanlah umur saya dan berikanlah keberkahan dalam umur tersebut. Tidak perlu kita meminta umur yang panjang tanpa kita meminta umur yang barokah. Tapi yang paling penting poinnya yaitu keberkahan. Tapi kalau kita diberi Allah umur yang berkah, artinya setiap hari menambah kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama sekali bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dengan segala limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita semua sampai pada saat ini Allah masih memberikan kita nikmat umur. Allah masih memberikan kita nikmat umur. Di saat-saat seperti ini, di jam yang sama ataupun hari yang sama, pasti ada mungkin saudara-saudara kita yang sudah Allah panggil, tapi kita tidak tahu di mana mereka. Bisa saja di negeri sebelah ataupun bisa saja di daerah yang lain. Tapi setiap hari itu selalu ada orang yang kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikatnya kita pun seperti itu, menunggu giliran kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, melalui majelis ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Artinya masih diberikan kesempatan umur. Mari kita sama-sama pergunakan nikmat umur ini tentunya ke dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bersyukur dengan lisan saja, ini masih kurang sempurna. Kalau kita mengaji ini andai bunda hanya mengulang-ulang kaji saja, seperti kata pepatah, pisau itu tajam karena diasah, tajam pisau karena diasah. Jadi ilmu itu pun pada hakikatnya kalau sering kita ulang, dia akan semakin melekat. Sama halnya seperti ketika kita menghafal surat-surat pendek daripada Al-Quran,
Kalau kita tidak sering mempraktikkan hafalan ini, lama-lama nanti dia akan hilang. Tapi ketika kita menghafal surat Al-Fatihah dan setiap saat kita membacakan surat ini, baik di dalam sholat wajib ataupun dalam sholat sunat, karena dia menjadi rukun dalam sholat, akhirnya kebiasaan ini seringnya diulang surat Al-Fatihah ini tanpa kita membuka mata pun, tanpa kita melihat mushaf Al-Quran pun, kita sudah hafal ya. Jadi mengaji pun selayaknya seperti itu. Yang ini seperti kisah Ibnu Hajar, disebut dia Ibnu Hajar. Ibn itu kan artinya anak. Makanya kalau orang Arab itu Umar bin Khattab, berarti Umar anaknya Khattab. Jadi kalau arti Ibn itu anak, Hajar itu batu. Dia seorang ulama besar, tapi diberikan lakop yaitu Ibnu Hajar, anak batu. Kenapa seperti itu Pak? Sebab dia dalam menuntut ilmu itu sangat susah masuk ilmu itu ke dalam hatinya. Banyak faktor-faktor penyebabnya. Tapi dengan kemauan, dengan kesungguhan, yang namanya batu, setetes-setetes itu kalau ditetesin air lama-lama dia akan berroh, dan seperti itu. Jadi makanya disebut Ibnu Hajar saking susahnya dalam menuntut ilmu ini. Akhirnya dengan kesabaran Allah berikanlah keluasan, menjadilah beliau seorang ulama besar dengan keluasan ilmu. Jadi kita mengaji ini pun yang dalam seyogyanya seperti itu. Kalau kita tadi singgung sedikit masalah syukur, kalau ayahanda atau ibunda masih ingat kajian kita dulu, syukur itu dibagi ulama menjadi 3. Karena memang ini sangat penting. Setiap hari kita harus bersyukur kepada Allah. Lawan daripada kata syukur itu yaitu kufur nikmat. Dan ada ancaman Allah terhadap orang-orang yang kufur terhadap nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya siapa-siapa yang bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan kepada Allah, niscaya aku akan tambahkan, kata Allah dalam kalamnya. Dan sebaliknya siapa-siapa yang kufur terhadap nikmat-nikmat yang telah aku berikan, ingat azabku amatlah pedih. Oleh karena itulah ya anda ibunda, kita lengkapi rasa syukur kita itu dengan berkiblat mencontoh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat ini bersumber daripada istri beliau. Kenapa istri beliau yang meriwayatkan hadis ini, permasalahan ini? Karena namanya istri beliau ini malam harinya bersama Rasulullah. Ya kan seperti itu. Misalnya bapak dengan ibu, tentu kalau malam hari tak mungkinlah bapak dengan teman bapak di luar. Makanya hadis ini bersumber daripada istri baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qoma, apabila beliau berdiri melakukan salat malam, katanya, hatta tafattara rijlahu, sampai bengkak kaki beliau. Dan pemandangan seperti ini selalu disaksikan oleh istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika Sayyidatuna Aisyah merasa heran dengan kebiasaan ini. Makanya ditanyakan atas nama ya Rasulullah, mengapa ya Rasulullah sering saya perhatikan setiap malam engkau melakukan sholat malam, qiyamul lail. Bahasanya qiyamul lail, bangun di sepertiga malam. Rasulullah sholat malam, lama sholatnya, lama tegaknya, yang dibaca surat Al-Baqarah, Ali Imran, baru Rasulullah ruku. Jadi Aisyah merasa heran dengan kebiasaan ini. Wa qad ghafirallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Bukankah ya Rasulullah engkau seorang utusan Allah? Engkau seorang yang Allah
engkau Allah jaminkan surga bagimu. Dosa-dosamu telah Allah ampunkan, dosa yang telah lalu ataupun yang akan datang, itu pun kalau ada. Rasulullah maksud daripada dosa. Dijawablah ayahanda ibunda oleh Rasulullah, afala an akuna abdan syakura, hanya saja saya ingin menjadi hamba yang bersyukur. Inilah yang patut kita contoh itu. Syukur kita tadi dengan lisan alhamdulillah, tapi lebih sempurnanya kita aplikasikan syukur ini dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu waktunya? Selain solat 5 waktu, yaitu seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Jadi ini semacam jadi tolak ukur bagi kita, Pak. Kita yang bertanya terhadap diri kita, sebenarnya kita ini sudah termasuk hamba yang mendekati bersyukur kepada Allah atau masih jauh? Lebih banyakkah kita menghabiskan malam itu dengan mimpi-mimpi kita, ataupun lebih banyak kita terbangun? Jadi kita sendiri yang tahu. Tapi intinya selepas kita mengaji seperti ini, setidaknya ada motivasi untuk kita semua bahwasanya baginda Rasulullah yang tidak berdosa bersyukur dengan cara memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kalau meneladani Rasulullah itu yang paling utamanya di bagian ibadahnya. Kalau masalah pakaian semuanya itu boleh juga kita tiru, tapi yang paling penting yang harus kita teladani betul-betul yaitu akhlaknya. Sebab apa? Rasulullah SAW itu diutus Allah liyutammima makarimal akhlak, yaitu untuk memperbaiki akhlak manusia ini, menyempurnakan akhlak yang ada dalam diri manusia itu. Makanya akhlak itu diperoleh dari hasil ibadah. Beda dengan adab. Kalau adab itu diperoleh dari hasil pendidikan. Contohnya, kalau kita menitipkan anak kita ke suatu lembaga pendidikan, mereka nanti akan diajarkan di sana bagaimana tata cara beradab. Kalau ada orang tua di hadapan kita membungkuk sedikit, ini sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita. Jadi bisalah dikatakan anak tersebut anak yang beradab, tapi belum bisa dipastikan anak tersebut anak yang berakhlak. Jadi akhlak itu diperoleh daripada hasil ibadah, dan adab itu diperoleh dari hasil pendidikan. Bisa saja anak yang terlihat sopan di depan orang tua, tapi ketika dia bersendiri, ketika dia sendirian, dia bermaksiat kepada Allah karena tidak dilihat oleh manusia. Lupa dia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasinya. Kenapa bisa seperti itu? Karena akhlaknya belum lagi terbangun daripada hasil ibadah yang dilakukan. Itulah peran Rasulullah itu. Itulah peran Rasulullah, misi Rasulullah itu diutammima makarimal akhlak, supaya manusia itu betul-betul berakhlak kepada sesama makhluk dan berakhlak kepada Sang Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur yang ketiga kita ulang-ulang terus, Pak, yaitu qanaah. Qanaah ini artinya ada merasa cukup di dalam hati kita. Ini yang sangat penting. Jadi akhir-akhir ini hilang daripada hatinya kaum muslimin. Selalu ingin melihat ke atas, padahal ajaran Islam itu seharusnya qanaah ini harus tertanam dalam setiap hati orang muslim. Apa itu qanaah? Yaitu merasa cukup dengan apa yang ada saat ini. Kalau dapat yang seperti sekarang yang kita miliki, alhamdulillah. Ketika kita ingin menambah, berarti sifat qanaah, merasa puas, karena itu sudah termaktub dalam sabda baginda Rasulullah, dia layaknya seperti meminum air lautan. Semakin diminum semakin haus, semakin kita mencari semakin berkurang rasanya. Akhirnya terjadilah ketika kita dititipkan Allah harta, kita merasa harta ini dengan harta sebulan belum ada bandingnya. Makanya kita berlomba-lomba terus. Jadi Ustaz, kita harus qanaah
seperti itu? Iya. Apakah ajaran Islam tidak membolehkan kita harus kaya banyak harta? Tentu ini sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan seorang muslim itu kuat keimanannya, kuat ekonominya, banyak hartanya, akan tetapi dengan catatan, dengan syarat dia harus menjadi orang kaya yang taat kepada Allah. Ketika dia kaya tapi menjadi maksiat, ini menjadi istidraj baginya. Ayahanda yang dirahmati Allah, kaya ini itu nanti ada spesialisnya lagi, yaitu Abang Handa Yudi yang membahas tentang masalah wakaf. Itu spesialisnya tuh, ibarat dokter ada spesialisnya. Kalau saya tidak membahas di situ, ibarat dokter saya dokter umum aja. Tapi kalau Abang Yudi itu, Bang Dede itu dia spesialis masalah wakaf, masalah sedekah. Ayahanda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi qanaah ini harus tertanam dalam hati kita. Misalnya kita harus melihat ke bawah, alhamdulillah ya Allah masih diberikan kesehatan. Ada tetangga saya sudah lama terbaring, maaf katanya terbaring di tempat tidur, bahkan buang air besar pun harus di tempat tidur. Jadi orang yang semacam ini pun harus alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan dengan kondisi saya seperti ini diberikan sakit bisa menghapuskan dosa-dosa saya yang telah lalu. Kalau dia sabar, jadi tetap dia bersyukur karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya bersolawat kita kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak bersolawat kepada beliau, kita semua termasuk daripada golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti, yang mana di hari itu tidak ada lagi berguna harta, tahta, jabatan, anak-anak kita semuanya yang sibuk dengan urusan masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, seseorang itu lari daripada saudaranya. Kalau di dunia ini orang biasanya bersaudara, adik-beradik, ada masalah di antara salah satu saudaranya ini, mereka bahu-membahu menyelesaikan permasalahan. Apa masalahnya, Bang? Apa masalahnya, Kak? Gimana kita bermusyawarah supaya masalah ini sedikit agak ringan. Seperti itu kira-kira. Tapi kalau di akhirat nanti tidak lagi seorang itu lari daripada saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, seseorang lari daripada ibunya, lari daripada ayahnya. Jadi tidak ada lagi mempedulikan saudara-saudara kita yang kita cintai sewaktu di dunia, sibuk dengan urusan masing-masing. Jadi yang paling kita harapkan saat-saat seperti itu, saat-saat genting seperti itu, yaitu syafaat dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu berbanyak membaca sholawat. Gimana caranya Ustaz supaya kita ada terus melepaskan sholawat dalam keseharian kita? Kalau ibu mau saya kasih triknya. Contoh yang lazim kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita tidak duduk berdiri, kalau kita tidak berdiri berbaring, kan itu? Atau ada tambahan lagi lompat-lompat atau bergelantung. Yang lazim dilakukan manusia itu setiap harinya, yaitu kalau dia tidak duduk berdiri, kalau dia capek berdiri dia duduk lagi, capek dia duduk, sakit pinggang lama-lama duduk. Kan begitu biasanya kalau orang tua, tidurkanlah dulu, balikkanlah dulu. Kebetulan ditidurkan ibu itu depan TV, akhirnya TV itu yang menonton ibu. Seperti itu. Jadi ketika perpindahan gerakan ini, usahakan kita membacakan sholawat. Contohnya seperti ini, saya maaf dalam posisi duduk, ketika saya nanti mau berdiri, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi setiap saat kita selalu membasahi lisan kita dengan bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Karena sholawat itu kan hakikatnya doa. Iya Pak, kita mendoakan orang yang sudah Allah jaminkan selamat hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat, yaitu baginda Rasulullah
bersolawat atasku, maka Allah akan bersolawat kepada membalas solawat itu dengan 10 kebaikan. Kalau kita mendoakan manusia yang paling mulia yang sudah Allah jaminkan selamat, berarti doa itu kembali ke kita. Kan itu hakikatnya. Karena apapun doa yang kita ucapkan itu, hakikatnya itu akan kembali ke kita. Makanya dilarang dalam syariat agama kita mendoakan orang lain supaya celaka. Mudah-mudahan celaka apa itu tidak boleh. Misalnya kalau dalam bahasa kampung-kampung, kalau orang bertani, misalnya ibu lewat nih, misalnya kalau bertani nanam padi itu ada saluran airnya. Nah, jadi saluran air ini masuk ke ladang tetangga ibu, misalnya dia nanam cabai, sementara cabai ini nggak boleh ada air. Ibu biarkan, mudah-mudahan habis semua tanaman itu. Tak boleh seperti itu. Yang benar seperti apa? Ibu alihkan aliran air ini kemana dia semestinya supaya ladang tetangga kita ini tidak rusak disebabkan saluran air tersebut. Jadi di situ pun Allah melihat kebaikan kita itu akan kembali. Tapi kalau kita berdoa, mudah-mudahan aja gagal panen. Nanti ketika ibu yang bercocok tanam kembali ke kita doa tersebut tanpa kita sadari, Allah akan mengabulkan doa tersebut. Tapi kapan waktunya itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Makanya dibilang Nabi, siapa yang memudahkan urusan umatku, maka Allah akan mudahkan urusannya nanti di akhirat. Siapa yang membuat sulit rumit urusan umatku, Allah akan persulit nanti urusannya di akhirat. Ayahanda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi cara bersolawat seperti ini. Nanti ibu praktekkan, habis dari duduk ibu berdiri baca sholawat. Tapi lihat tempatnya kondisional. Nanti ketika kita di toilet tak boleh melepaskan kalimat-kalimat thayyibah seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tidak boleh kita melepaskan zikir. Makanya doa keluar daripada kamar mandi itu ayahanda ibunda, kita memohon kepada Allah ampunan dari Allah. Sebab apa? Di waktu itu kita tidak diperbolehkan berzikir dengan lisan. Tapi kalau hati saya yang selalu berzikir pada Allah, bagaimana? Itu tidak apa-apa. Yang tidak dibolehkan itu dilafazkan. Nanti asik-asik berzikir kan, habis mengaji di mushola di kelas, ada pengajian yang Ustaz Yaakob harus diisi terus dengan zikir. Lupa ibu masuk kamar mandi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dikira masih berzikir, rupanya sudah menjadi bagian daripada dosa. Nauzubillah, subhanallah. Ayahanda ibunda dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengajian kita pada malam hari yang berbahagia ini menyambung kajian kita di bulan sebelumnya, yaitu kita mengangkat suatu topik pembahasan tentang perintah Allah untuk membekali diri kita dengan bekal ketakwaan. Yaitu, masih ingat Pak? Membekali diri kita dengan ketakwaan. Dari mana dalilnya? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian dengan bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia ciri-ciri yang bertakwa? Itulah nanti akan kita coba buka Al-Quran, bagaimana Allah menerangkan kepada kita ciri-ciri orang yang bertakwa. Namun sebelum ke sana, kita harus sedikit menggarisbawahi ketakwaan ini yang paling mudah dipahami begini, yaitu menjaga hubungan baik kita dengan Allah. Berarti menaati seluruh perintahnya. Tidak cukup sampai di situ, menjaga hubungan baik kita sesama kita makhluk Allah manusia. Berarti kalau bisa disimpulkan bahasanya, disederhanakan bahasanya yang sering kita sebut, yaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Inilah kesimpulan orang yang bertakwa itu. Jadi walaupun kita banyak sholat malam seperti yang dilakukan Rasulullah, kita mencoba ayat-ayat yang kita baca panjang, tapi dengan tetangga sebelah kita tak bertegur sapa, belum bu. Ini tidak dianggap orang yang bertakwa menurut ciri-ciri yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala.
sebaliknya, ada orang yang dermawan. Di mana-mana ada pembangunan masjid yang membutuhkan biaya untuk finishing masjid tersebut ataupun bangunan-bangunan yang lainnya, selalu ada nama bapak, selalu ada nama ibu di situ sebagai donatur. Akan tetapi dia tidak mematuhi seluruh perintah Allah. Artinya sholatnya pun bolong-bolong, jarang-jarang sholat, belum lagi tidak termasuk orang yang bertakwa. Sementara surganya Allah itu uiddat lil muttaqin, diperuntukkan Allah, disediakan Allah bagi orang-orang yang takwa, yang kita jelaskan tadi, bagi orang-orang yang hubungannya baik dengan Allah, baik dengan manusia. Itu aja sebenarnya misi daripada Rasulullah itu, membuat seperti itulah tatanan kehidupan manusia ini, supaya ada saling harga menghargai, ada toleransi. Jadi kalau ada kata orang Islam itu agama tidak toleran, mereka salah. Mereka membuat memilih opini supaya orang-orang yang tidak kenal dengan Islam melihat bahwasanya Islam ini adalah Islam yang radikal. Itu sangat salah kalau menurut saya. Ayahanda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita lanjut pengajian kita ini, Bu, kemarin kan kita membahasnya mulai dari surat Al-Baqarah, yaitu Alif Lam Mim, ayat pertama, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, Allah yang lebih paham, Allah yang lebih tahu maksud daripada itu. Terus dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi enggak ada yang perlu diragukan. Kalau kata Allah, kullu nafsin za'iqatul maut, memang terbukti siapapun yang bernyawa pasti mati. Semuanya kepastian, tidak ada yang ragu, tidak ada yang diragukan. Saya belum percaya 100% bahwasanya manusia ini makhluk hidup semuanya akan mati. Ternyata setelah kita lihat dengan mata kita sendiri, ternyata memang pasti, nyata itu terjadi. Tidak ada yang menangguhkan kematian. Itulah salah satu contohnya kepastiannya itu. La raiba fihi hudan lil muttaqin, yaitu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lanjut dengan ayat yang ketiga, ditafsirkan langsung dengan ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi ini Bu, inilah yang mau kita bahas. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi orang yang bertakwa itu, kata Allah, syarat yang pertama itu harus meyakini, mengimani adanya perkara-perkara yang ghaib. Apa saja Ustaz perkara-perkara yang ghaib? Banyak. Allah itu ghaib, malaikat itu ghaib, surga itu ghaib. Ghaib itu tak nampak dengan kasat mata kita, tapi dia ada. Allah itu ada, tapi tidak bisa kita melihat dengan mata kita sendiri. Pernah di zaman Nabi Musa, itu umat Nabi Musa meminta supaya Allah itu memperlihatkan wujudnya supaya mereka bisa melihat. Tapi dengan kehendak Allah didatangkan petir, akhirnya mereka mati semua. Karena itu sesuatu yang mustahil. Nabi Musa juga pernah punya keinginan supaya bisa melihat wujud Allah secara langsung. Diperintahkan Allah, Musa, perhatikanlah gunung itu, kalau dia bergetar, berguncang, artinya dia tidak akan mampu melihat wujud saya. Gunung yang sebesar itu tidak mampu, apalagi manusia. Ayahanda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira apalah perkara yang gaib yang semua manusia mungkin mengalami? Ada pun contohnya. Ini tidak bisa dinantikan karena kita memang kita bahas, karena kalau masalah fikih sifatnya itu dia berubah-ubah terus. Yang namanya fikih pasti dia berubah, enggak ada ketetapan hukumnya di situ. Contoh, sholat zuhur 4 rakaat. 4 rakaat ini nanti bisa dipangkas jadi 2 rakaat. Kapan itu waktunya? Ketika ibu musafir. Artinya kan sudah berubah. Itulah kalau mengaji fikih, sekedar gambarannya. Tapi kalau masalah akidah ini dia masalah akad, mengikat dia, masalah keyakinan. Kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib,
yaitu orang yang bertakwa itu ciri yang pertama, orang-orang yang memiliki keimanan, keyakinan di dalam hatinya tentang urusan perkara yang buruk. Salah satu untuk mendekatkan paham kita ya andai bunda, yaitu kita semua pasti mengalami yang namanya mimpi. Mimpi itu ada enggak di dunia nyata? Ternyata dia tidak ada. Tapi kalau ditanya orang yang bermimpi, kamu tadi bermimpi? Iya. Bagaimana perasaan waktu bermimpi? Begini, terkadang kita bermimpi itu. Saya pernah dulu bermimpi. Ternyata mimpi saya itu mimpi yang membawa nikmat sesaat. Kenapa saya katakan begitu? Karena waktu saya bermimpi saya memegang uang seokok banyak sekali. Di dalam mimpi itu hati saya merasa senang. Ketika bangun ternyata itu hanya mimpi. Berarti mimpi itu memang ada dialami oleh manusia. Poinnya di situ. Ada kalanya mimpi itu kadang mimpi yang menakutkan. Kita dikejar-kejar harimau. Inyek kalau bahasa awak di Padang. Inyek bu, kalau tahu inyek. Nah, kejar-kejar harimau itu rasa-rasanya mau lari itu sangat berat. Pernah seperti itu Pak? Mau dikejar berat sekali rasanya. Tersiksa kita dalam mimpi itu. Terbangun kita dalam itu, alhamdulillah ternyata hanya sekedar mimpi. Memang perlu Ustaz kita mengkaji masalah mimpi, sangat perlu. Bahkan di dalam Al-Quran masalah mimpi panjang pembahasannya, yaitu tentang mimpinya Nabi Ibrahim ketika ingin menyembelih anaknya, dan mimpinya Nabi Yusuf melihat 11 bintang sujud kepadanya, yang termaktub dalam surat Yusuf. Wa idh qala Yusuf li abihi, tatkala ketika Nabi Yusuf berkata kepada abihi, ayahnya, bapaknya, ya abati inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, saya melihat dalam mimpi saya itu ada 11 bintang sujud kepada saya. Terus dijawab oleh bapak Nabi Yusuf, yaitu Nabi Yaqub alaihissalam, jangan engkau ceritakan mimpi itu nak, karena di situ nanti ada tipu syaitan. Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwati, jangan kau ceritakan kepada saudara-saudara. Artinya mimpi ini sebenarnya dia bisa menjadi kenyataan dan dia bisa sekedar hanya bunga-bunga tidur. Tapi apa poin yang terpenting dalam masalah mimpi ini? Allah ingin memberikan suatu ilmu kepada kita bahwasanya perkara yang gaib itu ada. Itulah tadi contohnya dalam mimpi. Dia tidak ada di dunia nyata, tapi dia sudah masuk ke dimensi lain. Tapi ditanya orang bermimpi, kamu mengalami mimpi? Iya benar, saya mengalami. Jadi itulah mendekatkan paham kita tentang perkara yang gaib. Layaknya nanti seperti itulah ayahanda siksa kubur itu. Walaupun secanggih apapun sekarang teknologi, tidak ada ditemukan orang yang bisa melihat seperti apa siksa kubur. Karena memang dia dimensinya berbeda. Seperti halnya ada orang yang tidur di samping kita, dia sudah kesusahan, bersusah payah dalam mimpinya. Kita duduk di sebelahnya, kita dalam keadaan terjaga. Kita tidak melihat apa yang dialaminya. Tapi kalau ditanya ketika dia terbangun, kenapa? Kenapa kamu napasnya? Saya tadi bermimpi begini-begini. Tapi kita tidak melihat. Artinya dia mengalami sesuatu kejadian yang gaib, tapi itu ada. Inilah yang dikatakan Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu yang mengimani bahwasanya yang belum nampak dengan mata itu sebenarnya ada. Apa hikmahnya Allah katakan, Allah buatkan urutan ini yang pertama karena surga itu nanti gaib, padang mahsyar itu nanti gaib, belum nampak dia sekarang, tapi dia nanti ada, nyata dia adanya. Supaya apa? Karena nanti di saat itu dikumpulkan semua manusia ini, dimintakan oleh Allah pertanggungjawaban apa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini, supaya memotivasi diri kita dalam beribadah ini jangan membuat sia-siaan. Itu fungsinya. Makanya dalam sholat itu kalau
Orang-orang yang minta tolonglah kamu dengan solat dan minta tolonglah kamu dengan sabar dan mendirikan solat. Sesungguhnya solat itu berat melakukannya kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, hatinya khusyuk. Langsung ditafsirkan oleh Allah, khusyuk itu alladzina yadunnunahum annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang hatinya khusyuk dalam solat itu yaitu yang mereka memiliki keyakinan bahwasanya nanti mulaqu rabbihim akan bertemu kembali dengan Tuhannya, itulah di akhirat. Makanya Allah buat urutan yang pertama itu alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu mengimani urusan-urusan yang gaib. Seperti yang kita sampaikan kemarin itu ayahanda ibunda, kalau ada sudah tertanam dalam hati kita ini pandangan ke depan tentang masalah akhirat, Allah katakan lagi dalam surat-surat yang lainnya, suatu hari nanti di akhirat itu semua kita akan disuruh Allah kembali, Pak, membaca ulang, melihat, menonton ulang, membacakan ulang semua apa yang telah pernah kita perbuat selama kita hidup di dunia ini. Kata Allah, iqra kitabak, wahai hambaku, ini catatan amalmu, bacalah dia. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba, cukuplah dirimu yang menjadi saksi. Misalnya kalau saya, wahai hambaku, bacalah, setiap detik semuanya tertulis. Kalau dia kebaikanmu, Allah akan perlihatkan. Di mana dalilnya? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa-siapa yang melakukan suatu kebaikan baik, walaupun dia hanya sebesar biji zarrah, maka Allah akan memperlihatkan kembali. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa-siapa yang melakukan kejahatan, melakukan dosa yang kecil, maksiat, itu pun nanti akan diperlihatkan kembali. Jadi Allah perintahkan kepada kita, nanti di dalam Al-Quran dijelaskan Allah dikalungkan, setiap manusia itu akan dikalungkan catatan amalnya masing-masing. Mungkin kalau kita bisa menganalogikannya, membuat penafsiran, sebenarnya tidak boleh kita membuat bayangan-bayangan, tapi sekedar mendekatkan paham, dikalungkan catatan amal itu, kita buka satu persatu, kita sendiri yang membaca kata Allah. Kalau pernah suatu hari ketika kita menyakiti hati orang lain dengan lisan kita, semuanya akan kita baca kembali. Di tanggal sekian, di hari sekian, di hari ini, di jam sekian, di tahun sekian, semuanya tercatat. Ayat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita meyakini hal yang semacam ini, dan memang wajib kita yakini, karena ini termaktub semua di dalam Al-Quran ini, supaya kita lebih terjaga, tertata hidup kita itu mau kemana sebenarnya. Tidak ada lagi kita sembarangan, mau berucap pun dia ada semacam remnya, tidak sembarangan berkata, tidak sembarangan berbuat, karena hakikatnya nanti semuanya akan direka ulang kembali. Ayah yang pun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasannya dengan ayat yang berikutnya, wa yuqimunas shalah. Ciri-ciri yang bertakwa itu, kata Allah, setelah dia mengimani yang gaib-gaib itu, adanya pahala yang diberikan Allah, adanya surga balasannya, ada neraka sebagai ancaman, adanya malaikat yang akan menyiksa, adanya siksa kubur, semua itu tertanam dalam hati kita, barulah menjadi motivasi bagi kita wa yuqimunas shalah, yaitu mendirikan salat. Tapi itu insyaallah pertemuan berikutnya kita bahas. Sebelum kita akhiri acara pengajian ini, majelis kita ini, saya ingin sedikit memberikan suatu amalan kepada kita semua. Kalau ibu mau, tapi kalau bapak atau ibu tidak mau, tidak tadi saya berikan. Kalau ibu mau, ada hadis dari baginda Rasulullah SAW. Ini dijadikan wirid ya Bu, dijadikan wirid. Wirid itu apa Ustaz? Wirid itu amalan yang kita lazimkan dalam setiap hari. Setiap hari kita rasanya wajib harus mengamalkannya. Menjadi wirid ya Bu. Apa itu? Ibu baca doa Sayyidina
Kalau astagfirullah itu kan disebut istighfar. Istighfar, astagfirullahaladzim. Habis sholat kan kita dianjurkan membaca itu. Kenapa kita dianjurkan membaca istighfar? Karena mungkin di dalam sholat banyak kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita beristighfar, ya Allah, banyak lalainya. Di dalam rakaat sholat kita, rakaat pertama saja pikiran kita sudah kemana-mana. Betul Bu? Bahkan di dalam sholat itu kan, ini besok kita bahas. Nah, tapi kita singgung sedikit. Dalam sholat itu saking terburu-burunya kita maaf, belum selesai ayat itu kita sudah berpindah gerakan sholat. Contohnya, Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Misalnya nih Bu ya, kita sholat sendiri, kalau berjamaah kan beda. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Saya pernah mengalami itu. Ibu itu enggak? Oh enggak, berarti saya aja Bu ya. Iya, memang seperti itu Pak, godaan setan. Itu nanti pembahasannya ada kata ulama, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wasbir dan sabarlah melakukan ketakwaan itu, wala tasta'jil, jangan engkau terburu-buru melakukan. Nanti kita bahas itu dalam wa yuqimuna shalah, mendirikan salat. Jadi itu Bu amalannya yang mau saya sampaikan, biar kita ada wirid setiap hari. Jadi kalau selama ini kita baca astagfirullah belum termasuk sayyidul istighfar. Memang kenapa Ustaz kita harus membaca sayyidul istighfar? Ini yang kita harapkan. Setelah selesai kita sholat, kita meminta, ya Allah, matikanlah saya, tutuplah usia saya dalam keadaan husnul khatimah. Itu sebatas doa, tentu ada ikhtiar kita supaya Allah nanti mewafatkan kita dalam husnul khatimah. Salah satu mewiridkan, melazimkan membaca sayyidul istighfar. Kalau ibu ada buku zikir petang, pagi dan petang di rumah, di situ ada sayyidul istighfar. Sayyid itu artinya dia kedudukannya paling tinggi. Disebut dia sayyid, sayyidnya istighfar, yaitu itulah istighfar yang paling tinggi. Itulah pimpinannya. Seperti disebut dia Sayyidina Muhammad, berarti sayyidul anbiya, berarti Nabi Muhammad itulah paling tinggi kedudukannya di antara para nabi-nabi. Itu arti sayyid. Ketika ibu berselawat, Allahumma ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada seperti itu, Allah ada yang Allahumma sholli ala Muhammad. Itu bebas terserah. Jadi ibu pilihkan sayyidul istighfar ini biar ada lagi di kita. Soalnya ada orang Arab. Orang Arab ini kan pandai dia bersair, Pak. Sama dia orang Arab pandai juga bersair. Tapi mereka juga memiliki syair-syair. Makanya Allah katakan Al-Quran itu bukan syair. Mereka itu jagonya bersyair. Bahkan pepatah-pepatah mereka pun ada. Kata mereka, siapa yang tidak punya wirid dalam kesehariannya, ini maaf, mudah-mudahan tidak termasuk kepada pepatah orang Arab ini. Siapa yang tidak memiliki wirid yang dilazimkan dalam kesehariannya, bahwa kirdun, kata mereka, maka samalah dia seperti kalau saya pinjam bahasa Buya Hamka dulu, samalah dia dengan apalah bahasanya Pak, yang macam kelapa itu. Kalau daerah Pariaman sana, itulah bahasanya. Saya tidak ingin menyampaikan, tapi itulah. Siapa yang tidak memiliki dalam kesehariannya, samalah dia dengan itu. Oleh karena itulah makanya saya sebelum kita akhiri, ibu lazimkan itu sayyidul istighfar. Ada hadis Nabi mengatakan begini Bu, siapa yang membaca sayyidul istighfar di siang hari, maka ketika itu dia meninggal, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Siapa yang membaca sayyidul istighfar di malam hari itu dia meninggal, maka Allah akan masukkannya ke dalam surga. Itu dia imbalannya. Tapi Ustaz, apakah cukup dengan membaca saja? Belum, ada syaratnya. Semuanya ada syarat. Masuk polisi aja banyak syaratnya Pak ya. Iya.
apalagi masuk ke Chevron dulu, banyak persyaratannya Pak. Harus inteleknya harus tinggi, IQ-nya harus tinggi, di atas rata-rata, itu suatu syarat gitu. Jadi dalam ibadah-ibadah itu ada dia syarat-syaratnya. Jadi syaratnya apa aja? Sebelum habis waktu kita coba artikan sedikit. Kalau bagi ibu atau bapak yang sudah hafal, kita lafalkan kembali. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah. Panjang itu Ustaz, satu halaman tuh kata ibu itu. Iya, kurang lebih satu halaman. Tapi Ustaz, kenapa bisa lancar seperti itu? Karena saya setiap habis sholat, sebelum saya membaca istighfar yang biasa, saya dahulukan membaca itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baru masuk bilik kita setelah selesai surah Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, La ilaha illallah wa la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa la kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udzus salam. Jadi itu pun diwiridkan. Kalau coba kita artikan dengan waktu yang ada sekarang ini. Allahumma anta rabbi, ya Allah, anta ini artinya engkau. Sudah menjadi bahasa kita ini. Sering kita dengarkan anta mau kemana, antum mau kemana, tapi anta. Kalau orang Betawi bilangnya bukan kamu, ente mau kemana katanya. Engkau. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau Tuhan. Ada pengakuan di situ. Makanya orang yang membacanya dan meyakini teks-teks kalimatnya itu masuk surga dia kalau dibaca di siang hari dan di malam hari. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Khalaqtani, yang telah menciptakan aku. Wa ana 'abduka, dan saya ini adalah hamba-Mu ya Allah. Berarti kalau kita mengaku diri kita hamba-Mu, berarti yang namanya hamba, seluruh perintah daripada atasan harus dikerjakan secara total tanpa meminta imbalan. Begitu lupa. Dalam dunia perhambaan seperti itu, kalau dikatakan majikannya dulu perbudakan itu kerjakan ini harus dikerjakan, terlepas jadi upah atau digaji, hamba ini tetap harus nurut. Itu perbudakan di zaman jahiliyah. Jadi maksudnya wa ana 'abduka, saya ini hamba ya Allah. Berarti di situ kita mengakui kita seorang hamba. Kalau kita seorang hamba, posisi kita lemah. Berarti kalau yang namanya kita menjadi hamba, harus kita taati seluruh perintah Allah. Wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu, terhadap janji saya kepadamu ya Allah, saya hanya bisa melakukan semampu saya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan hambanya melebihi kemampuan mereka. Jadi kita pun sudah sholat, kita sudah berpuasa, itulah kemampuan kita. Makanya diserahkan kembali kepada Allah. Wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, saya berlindung kepadamu terhadap kejelekan yang ada dalam diri saya. Karena dalam diri kita ini ada was-was, ada bisikan-bisikan supaya kita lebih condong melakukan maksiat. Betul Bu? Nah, contohnya seperti ini, misalnya ibu si A dengan ibu si B. Sebenarnya ibu si A ini memiliki dendam. Ada unek-unek yang disampaikan ke ibu si B. Tapi ketika ini dipendam, dia tidak menjadikan fitnah. Tapi kalau sudah dilewatkan dari sini, banyak kemudaratan yang ditimbulkan. Terjadi perpecahan, tidak lagi saling menegur. Makanya Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, siapa yang bisa menjaminkan ini bagi saya dan maaf parasnya kemaluannya, maka saya akan jaminkan baginya surga. Di sini sumbernya. Jadi itulah kita memohon berlindung kepada Allah. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Ya Allah, saya juga mengakui banyak nikmat-Mu terhadap saya.
wa aku bidzambi faghfirli, dan banyak juga saya ya Allah melakukan maksiat kepadamu, baik dosa mata, baik dosa lisan, semuanya banyak. Saya melakukan kelalaian kepadamu ya Allah. Aku laka binikmatika alayya wa aku bidzambi faghfirli, maka ampunkanlah dosa-dosa saya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa illa anta, kecuali Engkau ya Allah. Jadi itulah pengajian kita pada malam hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, dan mudah-mudahan menjadi ilmu nafi'. Kata Imam Al-Ghazali, ilmu nafi' itu yang menambah rasa takut kita kepada Allah. Jadi intinya di situ, kita mengaji itu kalau dia menambah rasa khauf kita, rasa takut kita kepada Allah, termasuklah dia ilmu yang bermanfaat. Kalau tidak menambah, berarti mungkin ada yang sia-sia yang terdapat dalam diri kita. Ibu amalkan, boleh dia siang hari, jaminannya siapa yang mengamalkan sayyidul istighfar, membacakan sendiri dengan keyakinannya, pengakuan kepada Allah, ketika Allah panggil cabut nyawa di siang itu, dia akan dimasukkan ke surga, artinya husnul khotimah. Ibu lupa membacanya siang, malam rupanya baru teringat karena sibuk mengurus rumah tangga. Ibu baca pula dengan keyakinan yang penuh kepada Allah, berserah diri kepada Allah semampu kita. Tiba-tiba ibu meninggal di malam hari ataupun kita meninggal malam hari, insya Allah kita termasuk orang yang Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Itu saja mungkin kajian kita pada malam hari yang berbahagia ini. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang tidak pada tempatnya. Sekali lagi bukan niat hati atau bunda untuk memposisikan diri saya sebagai orang yang paling berilmu, tidak, tapi sesuai dengan komitmen kita di awal. Pisau itu sebenarnya tajam kalau dia diasah. Jadi yang kaji-kaji seperti ini sebenarnya sudah punya, cuman saya ada batu asar, masih tak asa-asa bersama-sama tajam. Kira-kira begitulah ya bunda. Untuk mengambil barokah daripada majelis kita ini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu